Shalom, apa kabar saudara? Saya berharap Anda semua tetap di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Ini adalah program pertama dari tahun 2026 di bulan Januari. Kita akan belajar tentang keselamatan yang dirancang oleh Kristus. Dan saya memberikan tema yang bertuliskan Yesus mati bagi kita saat kita masih melawannya. Jadi waktu kita masih orang yang gemar menjadi musuhnya Allah, menjadi lawannya Allah, kita menjadi orang yang tidak suka berdamai dengan Allah, kita menjadi lawan-lawannya, menjadi musuhnya. Kristus itu mau mati bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di atas kayu salib kepada orang-orang yang turut berkontribusi dalam penyalipannya, Kristus seakan berkata, "Aku mengasihimu meski engkau menyalibkan aku." Demikian pula saudara dan saya, Kristus mati ketika kita masih tidak mampu dan tidak mau hidup bagi Dia. Kristus mati ketika kita masih hidup bagi diri kita sendiri, seakan Allah tidak ada dan kita bebas melakukan semua keinginan kita tanpa kita mempunyai rasa bersalah dan kita berpikir, ini hidup cuma sekali dan kita mau melampiaskan semua yang menjadi hasrat hati kita. Bahkan pada waktu kita menjadi musuhnya Allah, kita membenci Allah, Kristus itu sudah mati bagi kehidupan kita semua. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, membaca Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Perhatikan ayat-ayat ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih menjadi musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Kristus. Nah, ayat-ayat ini akan kita jabarkan, akan kita eksposisi yang saya berikan subjudulnya 12 dampak dari kebenaran yang barusan kita baca. Dari keselamatan, kematian Kristus bagi kita, sekalipun tadinya kita itu menjadi lawannya Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan. Jadi kematiannya itu bukan reaksi terhadap kebaikan kita. Ada banyak orang berpikir saya diselamatkan karena saya lebih baik daripada saudara saya lebih baik daripada teman-teman saya. Iya, saya orang berdosa, tetapi kalau dibandingkan dengan yang lainnya, saya jauh lebih baik. Pernah nggak saudara ngomong begitu? Ya, saudara merasa bahwa dosa saudara masih kecil dibandingkan yang lainnya. Persis seperti orang yang di bait Allah, yang mengatakan bahwa saya ini orang yang mempunyai perkawinan yang baik, saya berpuasa seminggu 2 kali, saya membayar perpuluhan. Tidak seperti yang di sebelah sana. Kita kan suka menunjuk orang.
Kalau kita mencapai prestasi-prestasi rohani, kalau kita merasa kita ini adalah orang yang masih sedikit religius, lantas kita menjadi sombong membandingkan kita dengan orang lain. Sekali lagi saya tegaskan, kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan reaksi terhadap kebaikan kita. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah pernyataan kasih-Nya kepada kita semua yang menjadi lawannya. Saudara-saudara, saya akan jelaskan saudara, atau saya akan deskripsikan dampak dari kebenaran yang barusan kita baca ini bagi kita yang selama ini disebut orang-orang berdosa, orang-orang yang menjadi lawan atau menjadi musuh daripada Allah. Yang pertama, Kristus mati bukan bagi orang yang mengasihi Dia, tetapi bagi orang yang memusuhi Dia. Aku datang bukan untuk menyelamatkan orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Anda pernah dengar ungkapan daripada Yesus seperti itu? Ya. Jadi yang memusuhi Kristus bukan hanya mereka yang dikategorikan sebagai seorang penjahat, sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang pedofilia, sebagai seorang koruptor, sebagai seorang yang melakukan tiran, ya, diktator begitu, menyiksa orang lain. Tetapi yang disebut musuh-musuhnya Tuhan ini juga orang-orang yang seringkali di masyarakat itu dianggap orang-orang yang terhormat, tetapi hidup di luar Tuhan. Misalnya siapa? Dokter kan baik. Pekerja sosial menolong orang kan baik. Guru-guru kan baik. Bahkan pendeta sekalipun, ya, yang suka mengajarkan kebenaran, tetapi di mata Tuhan mereka tetap adalah orang yang jahat. Dunia itu tidak terbagi antara orang baik dan orang jahat. Kita kan seringkali mengatakan begitu, oh dunia ini terbagi dua, antara orang baik dan orang jahat. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa dunia ini terbagi antara orang yang berdosa, ya, tetapi sadar bahwa dia menjadi musuhnya Allah, dan orang berdosa yang belum sadar atau orang yang berdosa tetapi tidak mempunyai kesadaran diri bahwa dia adalah orang berdosa. Seorang teolog namanya Jonathan Edwards, dia berkata begini, grasia terbesar Allah atau kasih karunia Allah yang terbesar dinyatakan bukan kepada orang yang merasa dirinya layak, tetapi kepada para pemberontak. Seorang pengajar yang baik namanya Pak Timothy Keller, dia berkata, Injil bukan berita bahwa orang baik selamat dan orang jahat binasa, tetapi bahwa orang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, jadi jangan sampai saudara berpikir saya diselamatkan karena kebaikan dan karena kejahatan saya makanya saya binasa. Tetapi Timothy Keller bilang bahwa orang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia. Mau orang baik, mau orang jahat, itu kan cuman perilaku saja. Tetapi dalam hatinya kan tetap jahat, makanya mereka membutuhkan Injil. Dampak yang kedua, kalau Kristus mengasihi kita, maka ia harus mati saat kita masih memusuhi Dia. Saya ulangi, kalau Kristus mengasihi kita, maka Kristus harus mati saat kita masih memusuhi Dia. Nah, kalau Kristus menunggu kita berubah, kalau Kristus menunggu kita bertobat, kalau Kristus menunggu kita mampu melawan dosa, maka kita tidak akan pernah dikasihi. Saudara sadar nggak? Kita itu tidak punya kemampuan, tidak mampu ya melawan dosa yang kita nikmatin. Bahkan kita nggak mau.
Melawan dosa yang kita anggap itu memberikan kenyamanan buat kita, kenikmatan buat kita. Kita manusia yang rentan, manusia yang lemah, manusia yang rapuh, yang tidak berdaya menghadapi dunia, menghadapi setan, menghadapi kedagingan. Bahkan saya teringat perkataan Bapak Reformasi Gereja namanya Martin Luther, dia pernah mengatakan begini, kita diselamatkan bukan ketika kita mencari Allah, tetapi ketika Allah mencari kita di dalam pemberontakan kita. Ingat ya, bukan Adam yang cari Tuhan, tapi Adam dicari Tuhan, atau Allah mencari Adam pada waktu Adam memberontak, tidak taat pada Tuhan, ya, pada Allah Bapa. Bagian yang ketiga, tidak ada kontribusi apapun dari kita bagi keselamatan kita. Kita nggak punya sumbangsi, kita nggak punya peran di dalam keselamatan kita. Kristus tidak mati bagi kita karena moral kita di masa lalu, atau karena probabilitas respon kita di masa depan. Kematian Kristus hanyalah fakta historis sampai kita sadar bahwa dosa kitalah yang menempatkan dia di atas kayu salib. Seperti John Calvin pernah bilang begini, kita membawa keselamatan tidak lebih dari dosa yang membutuhkan penebusan. Itu kata John Calvin. Tapi Charles Spurgeon dia pernah bilang begini, pengampunan adalah pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Jadi yang perlu saudara pahami, kita itu tidak punya kontribusi apapun, tidak punya peran apapun. Yang keempat, keselamatan kita aman dan tidak pernah dapat direbut oleh iblis. Saya ulangi. Keselamatan kita aman dan tidak akan pernah direbut oleh siapapun juga. Kalau Kristus mengasihi kita, karena kita mengasihi Dia, maka Ia akan mengasihi kita selama kita mampu mengasihi Dia. Itu artinya apa? Keselamatan akan kita miliki selama hati kita tidak berubah menjadi licik dan jahat. Nah pertanyaannya, siapa di antara kita manusia percaya ini yang mampu menjamin hal itu tidak akan terjadi pada kita? Saudara tidak akan pernah berubah setia. Orang sekali berdaud saja bisa tidak setia. Orang sekali berelia saja begitu dihantam ancaman yang mau merenggut nyawanya, dia menjadi putus asa dan dia mau bunuh diri. Siapa lagi? Murid-murid di tengah tekanan mereka bisa melarikan diri. Ya. Tetapi kalau Kristus mengasihi kita sebagai orang-orang durhaka, maka keselamatan kita bergantung bukan pada sikap dan respon hati kita, tetapi pada kasih Allah yang tidak berubah dari kekekalan masa lalu sampai kekekalan masa depan. Seorang pengajar yang bagus namanya R.C. Sproul, dia pernah bilang begini, keselamatan adalah dari Tuhan dari awal sampai akhir. Dan G.I. Packer, seorang teolog, dia berkata begini, keamanan orang percaya terletak pada kesetiaan Allah, bukan pada kestabilan iman. Iman kita itu up and down. Jadi kalau keselamatan saya tergantung daripada perbuatan saya, maka akan ada banyak orang berkata begini, oh saya selamat bukan karena karya Allah, tetapi itu karena perbuatan baik saya, karena kesetiaan saya. Nah saya mau tanya, apa saudara konsisten bisa melakukan kebaikan? Pada waktu saudara dizolimi, pada waktu saudara diperlakukan tidak baik, apakah saudara tetap akan bisa bertahan untuk tidak membalas? Kan kadang-kala kita suka geram, kadang-kala kita suka marah, kadang-kala kita kehilangan kesabaran. Nah kalau dasar keselamatan itu karena perbuatan kita, hancurlah kita semua. Ini yang harus saudara pahami.
Jadi keselamatan itu, kata J.I. Packer, terletak pada kesetiaan Allah, bukan pada kestabilan iman. Kenapa? Karena iman kita tidak stabil. Dampak yang kelima, kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh lebih dalam dari yang kita duga. Saudara tahu, Kristus mati bagi kita saat kita berada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Anda mungkin tidak hadir secara fisik dalam peristiwa waktu Yesus disalibkan ribuan tahun yang lalu. Tetapi saat Anda menikmati kebiasaan dosa tertentu, Anda tidak berbeda dengan mereka yang berteriak puas saat paku ditancapkan di tangan dan kaki daripada Kristus, lalu meludah ke tanah sebagai ekspresi ketidakpedulian mereka. Kita menolak, bahkan membenci Yesus melalui perilaku kita jahat. Ya, kadang-kala kita berpikir, oh sejahat-jahatnya saya masih lebih baik kok daripada yang lain. Kita ini pernah kehilangan pohon kehidupan nenek moyang kita Adam. Dan mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi manusia, sekalipun dia kehilangan pohon kemuliaan itu, ya, dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi dalam diri manusia itu bukan saja melakukan yang jahat, tapi dia juga masih punya hal-hal yang baik. Tetapi tetap saja dia tidak taat sama Tuhan. John Stott pernah bilang gini, sampai kita melihat bahwa salib adalah karya kita, kita belum siap untuk menerima keselamatan. Jadi kalau saudara berpikir bahwa saya bisa menjadi orang baik, itu maksudnya. Saudara masih bisa membanggakan pengorbanan saudara, maka kita belum siap menerima keselamatan. Karena keselamatan itu hanya untuk orang berdosa. Kalau saudara merasa dirinya benar, merasa dirinya baik, maka keselamatan itu tidak pernah bisa saudara alami dalam kehidupan yang kita ini. Yang keenam, dampak yang keenam, kita dikasih dan diterima di dalam Kristus jauh melebihi ekspektasi kita. Ada banyak orang ya mungkin rela mati bagi pasangannya, bagi istrinya, bagi suaminya, bagi anaknya, bahkan bagi orang tuanya. Itu memang sebuah hal yang heroik. Tetapi pertanyaan saya, apakah ada orang yang mau mati bagi musuhnya? Nah ini kan konyol, bahkan dunia bilang itu tolol. Tapi itulah yang dilakukan oleh Kristus. Begitu besar kasihnya kepada kita semua. Memang tidak masuk di akal, melebihi akal manusia. Dia mau mati buat orang-orang yang menjadi musuhnya, yang menjadi lawan-lawannya. Itu loh realitanya saudara-saudara. Ya, John Owen, seorang teolog pernah berkata begini, kasih Kristus bagi orang berdosa adalah misteri terbesar Injil. Kita nggak bisa memahami kasihnya Tuhan. Anda bisa lihat cerita dalam Injil Lukas, anak bungsu yang sudah mempermalukan bapaknya, sudah berfoya-foya menghabiskan harta benda ayahnya, bikin malu keluarga. Begitu pulang, mestinya didamprat, disemprot, diusir. Tapi saudara tahu, begitu anak itu datang dari jauh, ayahnya sudah menyongsong dia, bahkan memeluknya. Itulah yang saya maksudkan kasih Allah yang sulit dipahami, sehingga Rasul Paulus berkata, betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kasih Tuhan. Kita tidak bisa memahami. Bahkan seorang Thomas Watson, dia bilang begini, kasih Kristus begitu besar hingga melampaui pemahaman manusia. Kita akan terus terang ya, selalu berkata begini, ini manusia kita. Kalau kamu baik sama saya, oh saya bisa lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat daripada kamu. Itu kan sangat manusiawi banget. Tapi kalau kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, itu sesuatu yang tidak manusiawi banget begitu. Dan itu kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kita tidak bisa memahami kasih Tuhan.
Dan dampak yang ketujuh, pada akhirnya Kristus mati bukan demi kita, tetapi demi kemuliaannya. Nah, ini saya mesti jelaskan supaya saudara mengerti. Saudara tahu bahwa yang namanya Allah itu adalah pencipta yang keberadaannya tidak ada ujung pangkalnya. Dia adalah Alfa dan Omega. Pribadi yang tidak membutuhkan apapun, dan dia Allah yang tidak membutuhkan siapapun. Sebagai pencipta, Allah itu maha mulia dan ingin dipermuliakan oleh ciptaannya. Tapi jangan saudara menerjemahkan, Allah itu begitu egomaniak banget. Ya. Karena bila dia tidak berfokus kepada kemuliaannya, itu berarti dia sedang mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih berharga di luar dirinya. Makanya Allah hanya berfokus kepada dirinya karena kemuliaan itu satu-satunya dalam milik Allah. Dan manusia itu diciptakan hanya untuk Allah. Tetapi karena kejatuh dalam dosa, manusia tidak lagi hidup untuk Allah, tapi untuk dirinya. Masih ingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3, akan datang masa yang sukar di mana manusia akan mencintai dirinya, self-centeredness. Dia bukan kepada fokusnya kepada Allah, God center, tetapi kepada self-center, ego center. Hal yang bertolak belakang. Kalau ada sesuatu yang lebih berharga di luar dirinya, itu berarti Tuhan itu menyangkali dirinya sendiri atau sebagai pribadi yang maha mulia. Saat anak Allah diutus untuk mati bagi manusia durhaka, di sana kemuliaan Allah dinyatakan dengan jelas. Kasih yang mulia, keadilan yang mulia, kesucian yang mulia. Ya, John Piper pernah bilang begini, Injil bukan pertama-tama tentang kita manusia, tapi Injil itu tentang kemuliaan Allah dalam menyelamatkan orang berdosa. Bapak gereja Santo Agustinus pernah berkata begini, Allah mengasihi dirinya sendiri dalam perbuatannya karena ia adalah kebaikan tertinggi. Nah, saya perlu jelaskan di sini saudara. Tolong perhatikan apa yang saya jelaskan pada saat ini. Tujuan utama kematian Kristus bukan hanya agar manusia diselamatkan dari dosa, tetapi agar Allah dipermuliakan di dalam dan melalui karya keselamatan itu. Keselamatan kita adalah berkat yang luar biasa, tetapi bukan pusat utama dari cerita Injil. Karena pusatnya adalah Allah sendiri dan kemuliaannya Tuhan sendiri. Dari sejak kekekalan, Allah ada sebagai pencipta yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Ia hidup dalam kemandirian yang sempurna dan tidak membutuhkan apapun dari semua ciptaannya. Dia tidak membutuhkan pujian kita, pelayanan kita, atau ibadah kita agar dia menjadi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber segala sesuatu. Ia adalah pribadi yang paling mulia dan paling layak dipuji. Maka ketika Allah mengendaki agar ciptaannya memuliakan dia, itu bukan sikap egois, melainkan kesesuaian dengan realitas siapa Allah itu. Kalau Allah tidak mengarahkan ciptaannya kepada kemuliaannya, itu akan berarti bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang lebih berharga, yang lebih layak, yang lebih penting daripada pribadi Allah itu sendiri. Nah, itu mustahil bagi Allah yang sempurna. Karena itulah fokus Allah kepada kemuliaannya bukan keegoisan ilahi, melainkan kebenaran Allah. Dengarkan kalimat saya selanjutnya. Jadi kemuliaan Allah menyatakan seluruh keindahan, seluruh kekudusan, seluruh kebijaksanaan, seluruh kasih dan keadilannya. Maka seluruh karya penebusan tidak bisa dipahami hanya sebagai tindakan
menolong manusia keluar dari kesulitan rohani, tetapi sebagai tindakan di mana Allah menyatakan siapa Dia sehingga kemuliaannya terlihat nyata. Ya, saudara sabar sebentar, kalau sudah belum paham saya tambahkan lagi. Jadi ketika anak Allah datang ke dunia dan mati bagi manusia berdosa, disalib, tampak secara paling jelas karakter Allah yang sejati. Kasih-Nya yang penuh pengorbanan, keadilannya yang menuntut hukuman atas dosa, dan kesuciannya yang tidak bisa kompromi dengan kejahatan. Semua itu berpadu dan tidak bertentangan. Salib bukan tempat Allah memilih antara kasih atau keadilan, tetapi tempat di mana keduanya dinyatakan secara penuh dan harmonis. Di sanalah kemuliaan Allah bersinar dengan terang. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya tentang kita, tetapi tentang Allah. Kita memang menerima keselamatan, namun Allah menerima kemuliaan. Kematian Kristus membebaskan manusia dari dosa, tetapi lebih daripada itu, kematian Kristus memperlihatkan bahwa Allah layak dipuji, layak disembah, layak dikagumi. Oleh sebab itu keselamatan tidak berhenti pada diselamatkan dari neraka, tetapi melanjutkan ke dihidupkan untuk memuliakan Allah. Perhatikan, gereja tidak hanya dipanggil menjadi komunitas orang yang telah diselamatkan, tetapi gereja harus menjadi komunitas yang memantulkan kemuliaan Allah melalui hidup, melalui ibadah, melalui kasih, melalui ketaatan kita sebagai orang percaya. Jadi ketika kita manusia memuliakan Allah, itu bukan menambah sesuatu kepada Allah, sebab Allah sudah mulia, tetapi menyatakan kemuliaan itu sehingga dunia melihat dan mengakui siapa Allah sebenarnya. Jadi di dalam Injil manusia memperoleh sukacita karena Allah dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan ketika manusia menikmati Dia. Itulah tujuan akhir dari keselamatan. Jadi saudara diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, biarlah kita mengerti hal-hal yang luar biasa ini. Ya, seperti John Calvin bilang begini, tujuan hidup manusia itu adalah hidup bagi Allah, dan hidup di hadapan Allah, dan hidup untuk memuliakan Allah. Itu maksud daripada manusia diselamatkan. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu bukan milik kita, tetapi itu anugerah Allah. Jangan sudah berpikir bahwa keselamatan itu hak saya, karena saya suka memberi, makanya Tuhan kembalikan saya itu keselamatan, makanya Dia tidak biarkan saya binasa karena Dia lihat kebaikan-kebaikan saya. No. Ya. Iman bukan prestasi, tetapi respon terhadap pernyataan kemuliaan Allah. Pertobatan juga bukan rasa bersalah, tetapi kembali kepada tujuan semula, yaitu memuliakan Allah. Ibadah bukan rutinitas, tetapi jawaban atas kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara dan saya beribadah, itu karena saya ingin memuliakan Allah. Respon kita terhadap kebaikan Allah. Pelayanan bukan kegiatan sosial, tetapi persembahan kemuliaan kepada Allah. Jadi pusat kehidupan orang percaya bukan dirinya sendiri, tetapi Allah sendiri. Nah, sekarang yang ke-8. Salib bukan ukuran iman Anda yang membuat Anda terhindar daripada murka Allah. Saya ulangi, salib bukan ukuran iman Anda yang membuat Anda terhindar dari murka Allah. Kalau Kristus rela mati saat Anda masih menjadi lawan-lawannya, pasti Ia akan melepaskan Anda dari penghakiman terakhir Anda akan dunia ini. Perhatikan Roma 5 ayat 11-13 tadi. Kalau tidak demikian halnya, maka kematian Kristus itu akan mubazir, sia-sia, tidak efektif, habis masa berlakunya. Bukan kita yang mampu menyelamatkan diri kita. Ingat, kita itu adalah milik Yesus Kristus. Yesus yang merupakan juru selamat yang setia adalah satu-satunya sumber penghiburan kita. Baik pada saat kita hidup sebagai pribadi yang seringkali kecewa atau dikecewakan oleh orang lain atau oleh apapun juga. Ya, atau kita dikecewakan oleh dunia selama kita hidup, ya. Atau
saat nanti kita mati menghadapi takhta pengadilan Allah. Sumber keselamatan kita cuma satu, Tuhan Yesus. Saya berbuat baik bukan supaya saya selamat. Saya sudah selamat, oleh karena itu saya gemar melakukan kebaikan. Jadi penghiburan sejati dalam hidup dan mati manusia adalah bahwa saya adalah milik Kristus. Ingat perkataan Paulus dalam kitab Filipi, saya coba bicara dalam bahasa saya ya, saya coba terjemahkan dalam pengertian saya. Saya ini bingung, kata Rasul Paulus. Aku diperhadapkan pada dua hal katanya gitu. Ya kalau aku hidup bagi kalian semua, melayani kalian semua. Tapi kalau aku mati, ya aku untung, karena aku bisa bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita kan lain, kita takut mati. Kenapa? Karena kita merasa resah, kita merasa bahwa kita tidak terjamin. Karena sudah berpikir keselamatan sudah itu tergantung dari perbuatan baik saudara. Mari kita bertobat, mari kita ingat janji-janji Tuhan ini. Dan yang ke-9, kekhawatiran kita berkurang karena pemeliharaan Kristus. Kalau saat Anda memusuhi Kristus, kalau saat Anda menjadi lawannya Kristus, Kristus saja rela mati bagi kita. Bagaimana mungkin kalau sekarang kita itu hidup mengasihi Tuhan? Kristus itu meninggalkan kita. Saya beri gambaran gini. Yesus itu waktu mati buat saya dan saudara, dia tuh sadar kita itu bejat, kita itu bajingan, kita itu kotor. Tapi dia mau mati buat kita. Loh, dia tahu gak bahwa kita ini orang yang tidak setia, kita ini orang yang tidak stabil? Dia tahu, tapi dia selamatkan kita. Nah kalau dalam keadaan yang begitu kotor saja dia selamatkan kita, di tengah jalan kita tiba-tiba jatuh karena kita tidak setia, kita berubah setia. Pertanyaan saya, apakah mungkin Tuhan buang kita? Dia tidak akan mungkin buang kita, karena dia tahu siapa kita. Dia tetap selamatkan kita. Keselamatan kita itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah. Nah ini yang penting saudara mengerti. Wah kalau gitu enak dong, saya berbuat dosa aja kan saya pasti diampuni. Nah itu bidat saudara-saudara. Itu orang Kristen yang antinomianisme, anti peraturan. Dia berpikir anugerah itu adalah tiket melakukan dosa. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup dalam dosa? Lawang kita sudah ditebus dari dosa, kita sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Daripada dosa pada hidup yang benar. Masa kita masih mau senang melakukan dosa? Kita bisa jatuh, tetapi kita tidak bisa tinggal di dalam dosa. Ingat itu. Kesehatan fisik Anda mungkin menurun. Banyak orang berkata, kita tidak akan pernah turun dan kita akan terus naik terus. Mereka menerjemahkan, gaji kita tidak akan pernah turun, income kita tidak akan pernah turun, kita akan terus kaya dan semakin kaya dan semakin kaya. Nah itu teologi kemakmuran yang tidak ada dasarnya dalam firman Tuhan. Itu yang sekarang menyesatkan gereja, itu bidat. Kenapa saudara nggak terjemahkan bahwa hidup kita akan semakin kuat? Secara fisik, mata saya tidak akan pernah rabun, kesehatan saya tidak akan pernah menurun, saya tidak akan pernah keriput, kolagen saya akan semakin bertambah, terus naik. Itu kan terjemahan yang ngawur. Paulus bilang dalam 2 Korintus, walaupun tubuh jasmaniaku semakin berkurang, tapi rohku semakin bertambah-tambah. Itu maksud firman Tuhan itu. Kita bukan turun, kita akan terus naik, kita bukan jadi ekor, kita akan jadi kepala. Artinya apa? Saudara akan semakin dekat mengasihi Tuhan. Tidak ada korelasinya dengan masalah-masalah fisik. Paulus bilang kok sebagai seorang rasul yang besar, dia mengatakan aku tahu apa itu namanya kelimpahan, aku tahu apa yang namanya kekurangan. Bahkan dia menghadapi karam kapal, dia menghadapi saat kelaparan, dia menghadapi kedinginan, dia menghadapi banjir. Jadi gak heran kalau dalam kehidupan ini kita bisa menghadapi musibah. Kok ada orang yang berbohong mengatakan bahwa kalau orang jadi Kristen tidak akan menghadapi masalah. Yohanes 16 saja berkata kok saudara, di dalam dunia ini pasti kamu akan mengalami sengsara. Dalam doa Bapa kami dikatakan dalam Injil Matius pasal 6. Bahasa kita ya, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi di dalam terjemahan aslinya diterjemahkan, berikan kami kemampuan
untuk kami menghadapi pencobaan. Nah, ini yang perlu saudara mengerti, saudara-saudara. Ya. Jadi kita bisa saja mengalami kesehatan kita menurun, nilai saham kita menurun, karier kita menurun, tabungan di bank kita menurun. Tapi enggak ada satupun yang akan terjadi dalam hidup ini di luar kendali Kristus. Kenapa? Karena dia sumber, dia dasar, dia tujuan. Sehingga kita berani hidup di dalam kerajaan Allah, bukan buat kerajaan pribadi kita. Jadi ingat, begitu kita hidup di dalam Tuhan, begitu kita dilahirkan baru dalam Kristus, hidup kita itu diarahkan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Wah, punya uang banyak, kita berpikir, wah ini saatnya saya akan naikkan kualitas hidup saya akan jadi toko emas berjalan, saya akan membeli apa yang dulu saya tidak bisa beli. Sehingga dia menjadi tamak, dia menjadi rakus, dan akhirnya apa? Hidupnya semakin jatuh. Ya, Charles Spurgeon pernah bilang begini, Allah terlalu bijaksana untuk salah dan terlalu mengasihi untuk menyakiti. Jadi Tuhan itu tidak terpengaruh dengan perilaku saudara. Itu yang kita tidak bisa pahami. Saudara mau jatuh, berbuat dosa mau berapa ratus kali, berapa ribu kali, Tuhan tetap mengasihi saudara. Dan kalau saudara tetap hidup dalam anugerah Allah, saudara tidak akan pernah merasa tenang melakukan dosa. Justru saudara, anugerah itu memberikan kemampuan untuk Anda hidup di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Hal yang ke-10, hidup berat jadi terasa lebih ringan karena masalah terbesar telah diselesaikan. Kan saya suka bilang berulang kali saudara, masalah terbesar manusia bukanlah karena kita kurang uang, karena kita kismin, kata anak-anak muda zaman sekarang. Bukan karena kita punya sakit kanker ganas, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bukan itu masalah utama. Masalah utama kita itu adalah masalah dosa. Saya coba parafrase. Jadi masalah manusia terbesar pada hari ini itu bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah sakit penyakit. Tapi kita itu hidup berlawanan dengan Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan. Tapi karena anugerah, karena kasih karunia Kristus, kita diselamatkan. Dosa kita dibereskan, dosa kita diampuni. Maka saudara tahu, masalah-masalah lain dapat ditanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Jadi menghadapi masalah di dalam dunia yang telah jatuh ini adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah bila kita tenggelam di dalamnya, lalu hidup seperti orang yang tidak memiliki Kristus. Nah, ini kaget, ini bingung ini. Kok saudara sudah diselamatkan, dikeluarkan dari lumpur dosa, kok saudara masih mau hidup di dalam lumpur dosa? Nah, ini something wrong katanya, something wrong. Ya, jadi jangan lupa bahwa masalah terbesar Anda dan saya, yaitu kita selama ini menjadi lawan-lawannya Allah. Dengan perilaku kita yang maha dahsyat sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi masalah lain yang tersisa, saya percaya dapat saudara tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada Anda. Masih ingat perkataan Rasul Paulus? Ya, Tuhanlah yang memberikan aku kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Dietrich Bonhoeffer, seorang hamba Tuhan dari Jerman, dia berkata begini, salib mengubah penderitaan dunia menjadi tempat di mana Allah hadir. Dietrich Bonhoeffer bisa cerita begini karena dia pernah mengalami kekejaman daripada orang-orang yang menyiksa orang-orang percaya pada waktu itu. Jadi kalau ada Kristus di dalam hidup saudara, dunia yang mengerikan ini, saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Dan yang ke-11, melayani orang yang menyebalkan tidak lagi menjadi hal yang mustahil. Kalau Kristus mati bagi orang-orang yang sangat menyebalkan, yaitu siapa? Pemimpin agama yang arogan, murid-murid yang bebal, Yesus bisa menghadapi mereka semua. Maka dengarkan kalimat saya,
kita pun akan Tuhan mampukan untuk melakukan hal yang sama. Jangan lagi menghindar dari orang-orang yang menyebalkan dalam hidup Anda. Justru melalui mereka Anda sedang dibentuk semakin serupa dengan Kristus. C.S. Lewis pernah bilang begini, mencintai berarti mencintai yang tidak layak dicintai. Sebab kasih Allah adalah kasih kepada yang tidak layak. Paham saudara? Tuhan itu mencintai kita bukan karena kita layak, kita sangat tidak layak. Makanya kalau saudara hidup di dalam kasih Tuhan, maka saudara bisa mencintai orang-orang yang sangat menjengkelkan saudara, yang layak orang-orang itu kita bunuh gitu, kita musnahkan. Tapi Tuhan mengajar kita untuk mengasihi mereka. Dampak yang terakhir, mengampuni menjadi ritme keseharian hidup. Kristus tidak hanya mati bagi musuhnya, tapi dia mengubah musuh menjadi sahabat. Nah, saya ingin memberikan tanda-tanda organik, tanda-tanda yang natural. Kalau kita memiliki Kristus, maka kita mempunyai kerelaan mengampuni. Jadi tanda-tanda ini menjadi tanda-tanda organik yang alamiah. Ya. Kalau kita memiliki Kristus, maka kita memiliki kerelaan mengampuni siapa? Mengampuni pasangan kita, mengampuni keluarga kita, mengampuni sesama kita di gereja, sesama kita di kantor, bahkan mengasihi orang atau mengampuni orang yang menjadi musuh kita yang selama ini mencelakai kita. Sebagai penutup, seorang pemimpin yang mempunyai banyak murid di dunia ini, Timothy Keller bilang begini, orang yang telah diampuni tidak mungkin tidak mengampuni. Saya mengampuni karena saya pernah diampuni. Saya bermurah hati karena saya sudah menerima kemurahan. Saya senang memberkati bukan supaya saya diberkati, tetapi karena saya sudah terlebih dulu diberkati. Kenapa saya memberi? Karena Tuhan sudah memberi kepada saya. Saya memberi bukan supaya saya diberi. Nah, itu maksudnya. John Chrysostom, seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, belas kasihan adalah ciri orang yang mengenal Kristus. Semakin saudara membiarkan Roh Kudus bekerja, memimpin kehidupan saudara, saudara akan menjadi orang yang berbelas kasih. Amin. Mari kita tenangkan hati kita, saudara-saudara. Kita akan merefleksikan. Kita coba mengkontemplasi apa yang barusan kita dengar. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, 12 dampak itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Kita tidak akan lagi mengalami ketakutan karena kita tahu yang menyertai kita lebih besar. Kalau dosa saja, masalah terbesar sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Maka tidak ada masalah dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Para pemuji akan menaikkan pujian dan saudara bisa bersama-sama menaikkan pujian ini. Atau saudara menenangkan hati untuk memeriksa hati saudara dan bertobat. Tenang
Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Nah, saudara, kita punya kesempatan dalam kehidupan ini untuk menolak atau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Bagaimanapun keadaan saudara, betapa dalamnya saudara telah jatuh, atau saudara menjadi musuh daripada kebenaran, daripada Tuhan Sang Pencipta. Saudara melakukan semua yang jahat dalam hidup ini. Saya mau kasih tahu, Tuhan mencintai saudara. Dan Dia tetap membuka tangannya dan Dia berkata, "Come, datang. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datang." Dia bukan datang untuk membunuh saudara, menghakimi saudara. Tapi Dia datang menolong, menyelamatkan saudara, mengampuni saudara, menebus saudara, membebaskan saudara. Sehingga saudara menjadi pribadi yang diselamatkan daripada kematian yang kekal, dari api neraka. Dan saudara mempunyai status baru sebagai anak Allah. Saudara diadopsi. Sehingga saudara bisa memanggil Allah bukan dengan sebutan Allah lagi yang jauh, tapi sebagai Bapa. Dan saudara diakui sebagai anak. Saudara menerima kesempatan dalam hidup untuk Anda hidup di dalam anugerah Allah yang luar biasa. Anda diberi kemampuan untuk menang menghadapi apapun yang selama ini saudara disebut sebagai seorang pecundang. Tuhan menerima saudara apa adanya dengan kasih dan anugerah Allah yang luar biasa. Dengan kuasa Roh Kudus, hidup saudara dan saya diubah. Mari taruh tangan di atas dada saudara, atau saudara boleh angkat tangan dan berkata, "Tuhan, saya orang berdosa. Saya membutuhkan Engkau, Yesus, sebagai juru selamat saya. Selamatkan saya Tuhan Yesus daripada dosa-dosa saya. Ampuni kesalahan saya. Saya mengakui bahwa saya adalah manusia yang gagal, manusia yang sombong, manusia yang busuk, manusia yang merasa dirinya baik dengan semua keberhasilan-keberhasilan saya. Tapi kini saya mengakui bahwa saya adalah orang yang rapuh, orang yang kotor, saya orang yang munafik. Tuhan, ampuni saya. Selamatkan saya Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Sekarang saya belajar 12 dampak kalau saya diselamatkan oleh Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadilah Tuhan saya, jadilah Juru Selamat saya Tuhan Yesus mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya terima keselamatan daripada Tuhan. Dan hari ini saya jadi anak Allah yang luar biasa. Dan saya panggil Engkau Allah, Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara, selamat menikmati karunia daripada Allah yang besar dan berjalan sebagai anak Allah yang hidup dalam kemenangan. Dengan kuasa Allah Anda mengalami janji Tuhan yang luar biasa, dan Anda menikmati perjanjian Allah yang hebat. Tidak lagi menjadi pecundang dalam hidup ini, dan Anda diangkat dari orang berdosa menjadi orang yang mulia dengan status anak Allah, anak Allah yang maha tinggi. Amin. Sampai jumpa dalam program yang selanjutnya. Doa saya menyertai saudara. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
hati